morning, selamat pagi good people. Bertemu kembali bersama saya Jo di Cerita Gio. Tentunya akan kita membahas soal paspor kembali, di mana paspor ini tidak ada habisnya, selalu ada timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Jika kamu memang lagi cari tahu apa persyaratan untuk mengajukan paspor dan apa kiat-kiatnya untuk mendapatkannya agar paspor Anda segera diterbitkan, channel ini cukup sangat tepat sekali untuk Anda. Maka budayakan menonton dari awal sampai akhir agar Anda tidak gagal paham. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, teman-teman, belakangan ini banyak tersiar kabar banyak sekali teman-teman yang memang cukup susah untuk mendapatkan paspor itu sendiri. Hampir-hampir mendekati bagaimana susahnya untuk mendapatkan visa Amerika. Namun, kalau misalnya kita melengkapi dokumen secara lengkap, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin Anda mendapatkan paspor itu sendiri. Namun kita akan membahas sedikit ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan di dalam channel saya di mana paspornya itu ditangguhkan. Nah, kita perlu pahami bahwa paspor ditangguhkan itu di mana memiliki jangka waktu paling cepat selama 6 bulan dan paling lama itu adalah selama 2 tahun. Paspor ditangguhkan oleh pihak keimigrasian itu pasti memiliki alasan yang cukup sangat kuat sekali, di mana tidak adanya kelengkapan dokumen dan tentunya memiliki indikasi yang namanya teroris atau kriminal dan mungkin juga teman-teman itu memiliki data yang tidak lengkap atau tidak pas dengan data yang sebenarnya, adanya pemalsuan dokumen, itu juga bisa mengakibatkan paspor Anda itu ditangguhkan. Dan untuk mendapatkan itu kembali, saya sudah mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya. Namun, jika memang Anda bermasalah dalam hukum, jika hukum itu tidak terbukti dan Anda dibebaskan dari hukuman, dan juga adanya penghapusan pencekalan dalam satu negara terhadap Anda bagi yang sudah pernah memiliki paspor sebelumnya, itu Anda berhak untuk mengajukan penerbitan paspor itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya kenapa paspor itu semakin lama kok semakin susah ya? Karena sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk mendapatkan dokumen tersebut, di mana kita ingin berpergian ke luar negeri untuk berlibur atau keperluan apapun itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, pihak keimigrasian juga punya hak untuk memberikan atau menolak paspor itu sendiri. Hal-hal apa yang menyebabkan ke pihak keimigrasian semakin selektif dalam menerbitkan paspor bagi setiap pengajuan? Nah, saya mendapatkan informasi dari kompas.com itu di mana disebutkan bahwa Duta Besar Republik Indonesia mengatakan bahwa jumlah imigran Indonesia itu adalah 2,7 yang berada di Malaysia dan 50% diantaranya adalah imigran gelap. Jadi bisa dipastikan bahwa 1.350 imigran gelap Indonesia berada di Malaysia. Nah, jika Anda berada di Malaysia dan Anda tidak memiliki dokumen resmi sebagai pekerja, maka Anda sebenarnya itu tidak aman. Dimanapun Anda, posisi Anda dimanapun itu bisa ditangkap dan kapanpun. Bahkan di rumah majikan Anda pun Anda bisa ditangkap. Dan tidak main-main, seperti yang saya bilang bahwa jika Anda tertangkap di Malaysia, Anda tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja, maka Anda bisa dikenakan denda yang cukup sangat luar biasa sekali. Yang denda itu dikenakan hukuman, pastinya itu adalah hukuman kurungan dan juga denda sedikitnya itu adalah 10 ringgit Malaysia atau setara dengan 34 juta dan juga tidak melebihi dari 50.000 ringgit Malaysia itu setara dengan 171 juta dan hukuman penjara tidak kurang lebih dari 6 bulan dan tidak lebih dari 5 tahun. Dan setelah Anda kedapatan di Malaysia dengan tidak memiliki dokumen resmi, maka Anda juga akan di blacklist dari negara Malaysia dengan tempo yang tidak ditentukan. Nah, yang di sini juga dijelaskan bahwa hukum Malaysia bagi yang mempekerjakan Anda juga akan mengenai hukuman dan Anda juga akan terkena hukuman. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa pati atau imigran merupakan warga negara asing yang berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan melebihi waktu yang ditentukan. Itu adalah imigran gelap dan
Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang pergi ke Malaysia juga tentunya kita bekerja di sana itu adalah dengan tujuan mendapatkan uang dan memperbaiki perekonomian. Nah, kita harus ingat kembali bahwa tujuan kita apa. Jika memang tujuan kita pergi ke Malaysia, tentunya kita akan harus berkewajiban mengikuti aturan yang ada di sana. Nah, kita harus berangkat ke Malaysia dengan agen yang bisa memberangkatkan kita bekerja ke Malaysia itu sendiri, karena di mana keselamatan juga akan terjamin dan gaji kita juga akan terjamin. Nah, gitu. Jadi kita juga tidak akan diperlakukan semena-mena oleh pihak pihak Malaysia. Orang ya bisa dibilang itu adalah orang-orang yang secara personal atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau misalnya kita memiliki dokumen yang kuat dan resmi, maka kita di bawah perlindungan hukum. Karena kalau saat Anda hanya memiliki paspor saja dan Anda di sana bekerja, ya itu tidak ada perlindungan hukum. Anda hanya mendapatkan perlindungan hukum seibaratnya itu dalam waktu saat kita berlibur di sana begitu. Jadi kalau misalnya dia memang imigran gelap, otomatis saat Anda sudah ditangkap, maka Anda akan dipenjara terlebih dahulu, baru nanti akan diserahkan ke keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, dan Anda akan dipulangkan ke Indonesia atau negara asal Anda setelah Anda menjalani hukuman Anda. Nah, itu adalah salah satu di mana penyebab pihak keimigrasian Indonesia begitu selektif dalam menerbitkan paspor untuk sekarang. Nah, informasi selanjutnya itu adalah Malaysia tangkap 309 migran gelap. Nah, di antara 309 ini, warga negara Indonesia itu adalah 193 orang. Ya, teman-teman bisa bayangin nggak seberapa banyak warga negara Indonesia yang di sana yang memiliki dokumen tidak resmi. Nah, selanjutnya 18 pekerja imigran gelap meninggal di penjara di Sabah, Malaysia. Nah, kalau kita misalnya memang, saya ingatkan kembali, kalau misalnya memang mau bekerja di Malaysia, silahkan Anda dari jalur yang semestinya. Jangan sampai Anda ingin memperbaiki perekonomian keluarga, akhirnya malah menambah permasalahan keluarga nantinya. Iya, kalau Anda masih pulang dengan sehat dan selamat. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Anda? Kemana mereka harus mencari Anda? Sementara keluarga Anda ya taunya Anda hanya ada di Malaysia, tapi tidak tahu di mana titik tempatnya Anda tinggal. Jadi tolong dipertimbangkan kembali. Kalau misalnya memang mau bekerja, silahkan urus dengan cara yang baik dan benar. Oke, baik. Itu adalah sekilas yang bisa teman-teman pertimbangkan saat mengajukan paspor dan Anda yang di sana bekerja, ya itu adalah pertimbangannya. Baik. Nah, saya bukan menakut-nakutin sebenarnya, tetapi saya hanya menghimbau kepada teman-teman, ya. Nah, untuk buat teman-teman yang baru mengajukan paspor dan apa-apa saja yang harus dipertimbangkan, di mana sekarang memang lagi semakin sulit ya paspor itu diterbitkan, tetapi itu tidak akan menjadi masalah di mana jika Anda memiliki dokumen yang lengkap dan juga Anda memiliki dokumen pendukung yang kuat, dan juga pastinya saat wawancara teman-teman itu akan bisa memberikan penjelasan yang cukup sangat tepat, akurat, dan pas. Ya. Nah, yang pertama dokumen penting. Dokumen penting itu sebenarnya yang paling diperlukan itu adalah KTP, KK, dan juga akte lahir atau ijazah. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan dikatakan KTP, KK, akte garis miring ijazah garis miring surat nikah. Oke. Nah, yang perlu kalau misalnya memang teman-teman masih sendiri atau masih single, yang perlu itu adalah ijazah. Kalau misalnya memang ada akte, ya bawa saja silahkan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah, maka harus dibawa yang namanya KTP, KK, akte nikah, ijazah. Jika Anda memiliki anak dan anak-anak juga ingin diterbitkan paspornya, silahkan bawa surat baptis atau akte lahir anak itu sendiri. Nah, pertama teman-teman harus ingat, yang perlu adalah dokumen, dan yang kedua itu adalah, oke, selebihnya itu adalah dokumen penting. Nah, dokumen pelengkap. Nah, dokumen pelengkap itu adalah surat keterangan kerja, itu sangat luar biasa. Itu bisa memberikan ikatan Anda terhadap Indonesia, bahwa di Indonesia ini Anda bekerja, memiliki keterikatan, dan Anda tidak akan pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Karena di Indonesia Anda sudah memiliki pekerjaan. Mintalah surat rekomendasi dari perusahaan di mana teman-teman bekerja.
dan pastinya alamat tempat Anda bekerja juga harus jelas. Dan kedua, kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk berlibur, silahkan Anda menjelaskan secara tertulis, boleh, itu rute perjalanan Anda, kapan Anda akan berangkat, dengan siapa Anda akan berangkat, di mana akan Anda tinggal. Itu cukup sangat penting sekali, teman-teman harus berikan penjelasan kepada pihak keimigrasian. Oke, jadi jangan saat datang ke imigrasian mau kemana, ke Malaysia, ngapain, liburan, liburnya kemana, teman-teman nggak bisa jawab. Jadi itu kan bisa terindikasi yang namanya bahwa Anda itu bohong. Masa iya Anda mau liburan mau kemana, mau liburan tapi nggak tahu mau kemana? Kan itu jadinya aneh gitu. Karena sebenarnya pihak interviewer yang ada di pihak keimigrasian itu juga sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki bisa dibilang memiliki ilmu psikolog atau bisa membaca karakter seseorang, orang itu bohong atau enggak gitu. Jadi jangan hanya menyepelekan hal kecil sehingga 350.000 Anda hilang dan paspor Anda tidak diterbitkan. Ya. Nah, dan yang ketiga itu adalah yang selanjutnya itu adalah eh, datang tepat waktu. Nah, kenapa datang tepat waktu? Karena di mana sekarang kan memang untuk pendaftaran online ini sendiri kan memang sudah secara pendaftaran paspor ini sendiri kan memang secara online. Jadi sudah terjadwal nih, jadwalnya per tanggal berapa dan jam berapa. Jadi usahakan 30 menit sebelum jadwal interview teman-teman sudah ready atau sudah ada di tempat. Nah, ini lama-lama jatuhnya jadi seperti membuat visa Amerika nih ceritanya. Ya, sorry. Dan penampilan yang kurang menarik. Nah, teman-teman juga harus perhatikan bahwa jika memang kita ingin berlibur ke luar negeri atau misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, apapun segala macam, otomatis kita ingin menghabiskan uang. Nah, bagaimana orang pihak imigrasian yakin Anda memiliki uang untuk dihabiskan untuk berlibur sementara penampilan Anda tidak meyakinkan? Ya, saya juga tidak bisa memastikan bahwa eh, pakaian seperti apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki uang atau tidak. Tapi setidaknya Anda harus berpakaian rapi, kemeja bersih, dan Anda memakai sepatu. Sebarat kalau misalnya profesi Anda adalah seorang guru, maka tunjukkanlah Anda bagaimana gaya atau berpakaian Anda adalah seorang guru. Kalau misalnya Anda adalah seorang manajer dalam suatu perusahaan, silakan tunjukkan bagaimana seorang manajer itu dalam berbusana dan bagaimana seorang manajer itu akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pihak keimigrasian. Nah, jadi itu jangan disepelekan karena secara keseluruhan itu akan dinilai oleh pihak keimigrasian dan disitulah mereka akan memutuskan paspor Anda diterbitkan atau tidak. Nah, oke. Nah, sepertinya itu aja yang perlu aku jelasin, tetapi teman-teman harus perlu diperhatikan kalau misalnya memang teman-teman mau pergi ke Malaysia untuk bekerja, tolong harus dari jalur yang resmi. Ya, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Karena kalau misalnya memang Anda tujuannya berlibur, ya berikan mereka rute perjalanan Anda, Anda akan pergi kemana saja, nginapnya di mana. Ya kalau misalnya bisa Anda langsung beli tiket pulang pergi. Pulang pergi dan perginya dengan siapa. Ada juga yang bilang paspornya ditolak itu karena saat interview dia mengatakan bahwa saya memiliki teman di Bangladesh. Ya, jangan pernah bilang kalau misalnya Anda memiliki teman di luar negara itu atau di negara kita atau misalnya negara yang Anda tuju di sana Anda memiliki teman. Itu kan sebenarnya terindikasi Anda ke sana itu bisa dalam jangka waktu yang lama atau juga Anda akan bekerja. Kalau misalnya memang Anda memiliki teman di luar Anda pastinya mengharuskan bahwa teman Anda itu akan mengeluarkan surat-surat tertulis bahwa Anda akan dijamin oleh teman Anda yang ada di negara tersebut yang akan Anda tuju atau mereka akan memberikan surat undangan. Itu isi ibaratnya seperti sponsor gitu. Jadi sebenarnya dokumen itu adalah 50% dan 50% lagi adalah hasil dari interviewnya sendiri. Jadi jangan asal-asal ya. Jadi dia dibilang gampang ya enggak, dibilang susah juga enggak gitu. Karena berhasil atau tidak itu tergantung dari teman-teman. Dan satu lagi nih, soal dokumen. Ya, kalau misalnya soal dokumen, kalau misalnya dari awal memang teman-teman harus cek dan recheck dokumen itu harus memiliki data yang sama.
Semisal KTP Anda atau oke, yang kebanyakan akte lahirnya salah. Akte lahirnya salah atau misalnya KTP-nya salah. Nah, kalau misalnya memang ada kesalahan data, ya acuannya kan acuan dokumen ini kan sebenarnya di ijazah ya. Setahu saya acuannya kan di ijazah karena itu yang akan disesuaikan nantinya. Nah, kalau misalnya memang adanya perbedaan data antara ijazah dengan KTP Anda atau KK Anda dan mungkin dan paspor ini cukup sangat perlu sekali dalam waktu yang singkat gitu. Harus Anda dapatkan, mungkin Anda harus berobat atau apa segala macam alasannya, itu terserah masalahnya seperti apa. Jadi teman-teman itu harus yang namanya minta surat pengantar misalnya dari Pak Lurah atau Pak RT semisalnya bahwa benar datanya yang benar itu yang mana, data yang benar itu yang mana. Misalnya, data yang benar itu adalah data yang di ijazah dan di KK misalnya salah. Data yang di KK itu adanya kesalahan pengetikan dalam penerbitan dari eh, Dinas Kependudukan dan ini dalam proses perbaikan. Nah, itu ada tertulis secara tertulis dari Pak RT atau RW itu akan memperkuat gitu bahwa yang menjadi acuannya adalah ijazah itu dan kakak kamu itu lagi dalam proses perbaikan. Nah, selalu selalu saya tegaskan bahwa kalau misalnya bisa bawa aslinya dan kopiannya, apa susahnya sebenarnya kalau misalnya kakak Anda di kampung, ya kenapa nggak dikirim aja dokumennya? Dikirim dokumen yang aslinya. Ijazah Anda di kampung, silahkan kirim ijazahnya, apa susahnya? Bisa atau enggaknya ya bisa. Sebenarnya Anda hanya membawa kopian, bisa. Bisa. Namun kalau misalnya diterbitkan atau enggak, ya itu yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi ada baiknya teman-teman itu harus mempertimbangkan dokumen Anda semua udah lengkap dan siapkan jawaban-jawaban yang cukup sangat tepat yang dimana jawaban yang Anda akan berikan kepada mereka itu tidak menimbulkan pertanyaan baru. Itu yang paling penting. Sehingga paspor Anda akan diterbitkan, penampilan Anda, cara menjawab Anda. Jadi tolong dipertimbangkan kembali kalau misalnya memang mau mengajukan paspor, ya silahkan teman-teman cek dan recheck dulu dokumen Anda agar tidak menjadi sia-sia 350.000 Anda atau 650 Anda. Dan hari ini sepertinya cukup sampai sekian saja saya memberikan informasi soal paspor ini kepada teman-teman. Semoga informasi ini teman-teman bisa ambil dan Anda bisa aplikasikan dalam bagaimana memproses visa paspor Anda dan paspor Anda akan diterbitkan dan Anda bisa pergi berpetualang kemanapun Anda mau. Salam sehat dan sukses selalu dan forget to subscribe karena channel ini spesial untuk Anda akan menginformasikan hal penting akurat dan terpercaya seputar paspor, visa, dan travel yang kemudian. Selamat malam.